Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu perusahaan yang hari ini kembali mengalami auto reject atasnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan seperti itu, dan kenaikan ini sudah signifikan sejak awal IPO. Oke, perusahaan apakah itu? Kita langsung saja masuk ke iPod. Kemudian di sini pertama kita ganti kode perusahaan yang akan kita bahas itu adalah Cuan. Ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu perusahaan ini perusahaan apa ya. Nah, perusahaan ini Pak Guru sudah pernah bahas di awal IPO di sini. Itu Pak Guru menyatakan tidak heran dengan kenaikan dari perusahaan ini. Kenapa? Karena kita tahu sendiri pemilik perusahaan ini, pemegang terbesarnya itu adalah orang yang selalu berada di jajaran orang terkaya Indonesia, seperti itu. Sehingga misi beliau untuk menjadi orang kaya itu sangat luar biasa. Ya tidak heran kalau harga sahamnya naik terus, setelah itu mengalami sideways dulu, baru kenaikannya sangat signifikan. Bahkan eh, ada salah satu investor legendaris di Indonesia itu sempat menyinggung perusahaan ini, bahwa perusahaan ini perusahaan yang tidak wajar kenaikan harga sahamnya. Seperti itu. Beliau berharap bahwa perusahaan ini dia suspend. Mungkin yang mengikuti Pak Bir pasti tahu ya tentang pernyataan beliau bahwa perusahaan ini sebenarnya tidak baik secara fundamental, tetapi harga sahamnya bisa naik sudah sangat besar sekali. Dari harga 200 sekarang ke sudah harga 4.000. Ini sangat signifikan sekali kenaikannya. Ya karena pemegang terbesarnya itu tidak peduli dengan apapun kondisi perusahaannya secara laporan keuangannya, secara kondisi keuangannya. Seperti itu. Beliau itu tidak peduli apakah harga sahamnya ini layak untuk di markup atau tidak. Beliau tidak peduli dengan kondisi keuntungan perusahaan. Pokoknya secara fundamental beliau abaikan. Seperti itu. Kan biasanya teori-teori fundamental mengatakan kalau perusahaannya bagus barulah naik. Seperti itu. Ya. Nah, ini perusahaannya tidak bagus secara fundamental, tapi beliau memutuskan untuk ya udah saya markup aja. Saya borong kanan terus, harganya terus naik dari 200 ke 4.000. Nah, kalau ditanya apakah harga sahamnya masih akan naik, Pak Guru juga yakin kalau masih besar potensinya untuk mengalami kenaikan lagi. Karena Pak Guru yakin kepentingan dari Bapak PP ya yang memiliki perusahaan ini itu masih sangat besar. Jadi ya mau tidak mau ya artinya kepentingannya tidak berhenti di harga 4.000. Seperti itu. Beliau pernah markup satu perusahaan dari harga 200 IPO-nya sampai ke harga 65.000 harga saham. Kalau ini cuma harga 4.000, apaan sih gitu. Jadi ya, masih besar sekali potensinya, tapi itu tergantung beliau seperti itu. Artinya berkaca dari pengalaman itu, menurut Pak Guru masih sangat memungkinkan untuk harga sahamnya naik lebih tinggi lagi. Tetapi ini bukan ajakan untuk beli ya. Bukan juga ajakan untuk jual di sini. Karena kebetulan ada banyak retail yang sudah jualan. Seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah kira-kira berapa kepemilikan investor besarnya, dalam hal ini Bapak PP tadi. Berapa kepemilikannya di perusahaan ini? Seperti itu. Kemudian kita juga ingin tahu berapa kepemilikan semi retailnya dan berapa kepemilikan investor retailnya. Di sisi lain, kita juga ingin mengetahui aksi dari investor besarnya di perusahaan ini. Atau minimal semi retailnya lah. Kalau mereka
Bapak PP ini bersembunyi di balik aksi beliau, artinya menggunakan akun proxy, maka kita hanya bisa melihat aksi dari beliau di data semi retailnya seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat dulu data broker summary-nya untuk mengetahui aksi beliau ya. Di sini kita masuk ke data broker summary-nya. Nah, pertama kita ganti dulu kode sahamnya cuan. Ini yang beli di bawah ini di harga 200 sudah cuan luber nih. Oke, kita ambil dari sini ya. Kita lihat dari tanggal 25 Oktober ini sampai dengan tanggal 27. Oke, kita show. Nah, kalau di sini pun kita lihat ya, aksinya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, netral saja ya. Kalau kita lihat di sini, artinya yang buang barang semi retail, yang beli barang juga semi retail. Retail juga ada yang masuk, tapi sebagian besar retail di sini kelihatan sudah mulai keluar. Ya, ini 17.000. XC ini mayoritas retail seperti yang kita kenal, XL juga retail, kemudian BNI retail, YP juga sebagian retail, PD juga retail, artinya banyak retail yang sudah keluar. Berarti di harga ini ya, di rentang 3 kali perdagangan ini dari tanggal 25 sampai tanggal 27 retail sudah pada keluar, sudah pada profit taking seperti itu. Dan kalau keadaannya seperti ini, maka semakin memperbesar potensi harga sahamnya naik lebih tinggi. Karena sudah tidak berat nih, ibaratnya seperti itu. Tidak berat apa? Karena investor publik itu sudah memiliki barangnya dalam jumlah yang sangat berkurang. Sangat kecil, sehingga tidak ada yang mengganggu proses markup mereka. Karena untuk markup, kita harus butuh uang. Gitu. Kita butuh uang dan kita butuh beberapa investor yang menjual. Tapi jumlahnya tidak boleh banyak. Yang namanya markup itu belinya harus sedikit. Ya, seperti itu. Belinya sedikit tapi harganya naik tinggi. Kayak gitu. Itulah markup. Seperti itu. Oke, dari sini kita tahu bahwa mereka melakukan aksi markup itu berhasil. Retailnya pada keluar dan mereka mengumpulkan barang. Seperti itu. Oke, sekarang kita cek data peta kepemilikannya untuk mengetahui berapa sih kepemilikan semi retailnya dan berapa kepemilikan investor besarnya. Serta juga kita ingin tahu berapa kepemilikan retail. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini ini kita sudah masuk ke data peta kepemilikan dari perusahaan cuan ini ya. Nah, perusahaan cuan itu sudah melepas 15% sahamnya dalam bentuk scriptless ke publik ya, 15%. Nah, dari 15% yang beredar ternyata investor publik atau retail itu memiliki porsi kecil sekali. Sebesar 8,9% yang awalnya di bulan September itu 9,6, sekarang sudah berkurang menjadi 8,9. Ya wajar karena yang Pak Guru katakan tadi di data broker summary investor retail keluar. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di bulan September kepemilikan investor semi retail itu sebesar 90,4, sekarang menjadi 90,1%. Ini artinya tidak berat bagi mereka untuk memarkup karena mereka yang menguasai supply. Jadi Pak PP itu ada di dalam sini. Seperti itu. Jadi beliau tidak mau memegang perusahaan ini dalam bentuk akun-akun yang sifatnya institusi atau individual yang memiliki di atas 5% supaya nama beliau tidak muncul di sini. Karena kalau muncul di sini akan ketahuan aksi beliau di sini. Kalau misalkan mau beli, muncul lagi. Mau jual, muncul lagi. Kalau ketahuan seperti itu, mudah diikuti. Seperti itu. Tetapi kalau yang pegang data DPS, tentu seperti apapun aksi beliau, pasti akan ditahu. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya di sini ya, beliau itu mengakumulasi atau mengumpulkan barang.
Maka kalau kita lihat di harganya berpotensi naik lebih tinggi lagi. Seperti itu. Ya, mumpung retail-retail sudah pada keluar, ya ini pertanda yang bagus. Perusahaan ini juga sudah pernah disuspend. Jadi Bapak Pir Abdul Jamal pernah menyinggung perusahaan ini. Dan beliau mengatakan ini perusahaan yang tidak wajar kenaikannya seperti ini. Padahal sebenarnya sih beliau sudah ngerti. Kita tidak perlu terlalu memperhatikan kondisi perusahaannya dalam sudut pandang fundamental. Kenapa ya? Tinggal markup aja, ngapain lihat fundamentalnya, ngapain lihat PER, PBP. Kalau Anda yang kuasai barangnya, tinggal markup aja. Seperti itu. Dan beliau, Pak Pir juga pernah menyatakan seharusnya perusahaan ini disuspend. Dan di sini terbukti perusahaan ini sudah pernah disuspend. Karena kenaikan yang sudah dianggap tidak wajar, kemudian disuspend, setelah itu harganya turun, setelah itu terbang lagi. Setelah itu sideways lagi, turun lagi, habis itu terbang lagi, seperti itu. Dan yang sabar, yang memegang dari awal IPO beli di sini, itu sampai sekarang sudah ngeri sekali untungnya. Ya, sudah bisa senyum lebar lah. Seperti itu. Selamat aja yang buat rekan investor retail yang beli di bawah, kemudian sekarang masih hold seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Intinya aksi investor besarnya di sini ngumpulin. Di fase markup mereka mengumpulkan sedikit, tidak terlalu banyak, dan retail-retail sudah bagus keluar di sini. Dan kepemilikan investor besarnya ternyata mayoritas di perusahaan ini. Seperti itu. Itu artinya bagus. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Nah, untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. See you next time.